Bab 3951. Ayo, bunuh aku. Yang lain terkejut, tetapi Ye Erlang tidak terlalu peduli dan menyelesaikan 3 orang yang berdiri di depannya dengan satu gerakan. Kemudian sosok itu melintas secepat kilat dan mendatangi Jing Buyun. Awalnya, ada 2 orang kuat di tingkat puncak Dewa Abadi. Belati di tangan mereka ditekan di leher Jing Buyun. Tapi dia terkejut sekarang, dan sebelum dia pulih, dia dipukul di kepala satu persatu. Jangan datang, atau aku akan membunuhnya. Kedua pria yang menjaga Jing Liankong di sisi lain terkejut, melambaikan belati di tangan mereka dan mengancam dengan keras. Ye Erlang mengabaikannya dan berubah menjadi bayangan lagi dan bergegas mendekat. Kedua dewa puncak tahu bahwa mereka bukan tandingannya, jadi mereka mengertakkan gigi dan bersiap untuk membunuh Jing Liankong. Tetapi pada saat ini, ada rasa sakit yang menyengat di lautan kesadaran. Karena jarak yang relatif jauh, efek dari pisau kesadaran ilahi menjadi sangat lemah, dan itu hanya sedikit gangguan. Tapi sedikit waktu saja sudah cukup. Ye Erlang sekarang sekuat Kaisar Abadi, dan kecepatannya di luar imajinasi. Ketika kedua pria itu sadar kembali, tinju mereka sudah berada di depan mereka, satu pukulan pada satu waktu, dan semuanya berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Ye Erlang menangkap Jing Buyun dan Jing Liankong serta putranya, dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di belakang Ye Bufan. Sudah terlambat, tapi terlalu cepat. Dari awal menyelamatkan orang hingga akhir, hanya butuh 1 atau 2 tarikan napas. Banyak orang bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mendapati bahwa situasi di kota telah mengalami perubahan besar. Ya Tuhan, siapa pemuda ini? Dia begitu kuat. Kaisar Abadi. Saya kira tingkat budidayanya telah mencapai tingkat Kaisar Abadi. Aku akan membunuhmu, ayo berburu takdir. Kapan apakah Kaisar Abadi yang begitu kuat muncul di kota? Semua orang yang menyaksikan pertempuran di puncak kota berbicara dan kagum. Orang-orang dari kamar dagang Lantian dan kamar dagang Baxian tampak sangat sedih. Sekarang orang tersebut telah diselamatkan, Suan Yuan Linglong dan Ye Tian juga berhenti berkelahi dan mundur. Lan Yuqing dan Sun Aozong sama-sama terkejut sekaligus marah. Mereka tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun menjadi Kaisar Abadi, mereka akan gagal di tangan 2 orang muda hari ini. Yuan Kehai, Sun Mamong, dan Lan Qier juga sangat terkejut. Awalnya saya mengira Ye Bufan telah jatuh ke dalam jebakan, bahwa dia adalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih, mangsa yang menunggu untuk dibunuh. Tanpa diduga, mereka dirugikan segera setelah permainan dimulai, dan orang lain memimpin. Sebaliknya, Yu Weimong memiliki senyum cerah di wajahnya. Menurutnya, kehilangan ayah dan anak keluarga Jing bukanlah apa-apa. Yang dia inginkan adalah harta karun spiritual kekacauan dan klan rubah langit, dan melalui gerakan sebelumnya, dia juga menemukan kartu truf pihak lain. Biasanya, kekuatan ini sangat kuat, ada 3 orang kuat di tahap awal Kaisar Abadi. Tapi itu saja untuknya. Dibandingkan dengan Kaisar Abadi di tahap tengah, tidak peduli berapa banyak orang kuat di tahap awal, mereka tidak ada gunanya. Belum lagi 3, tapi bagaimana kalau 10? Sepertinya saya dirugikan di sini, tetapi sebenarnya semuanya sudah saya kendalikan. Dia memandang Ye Bufan dengan riang, saya harus mengatakan, kalian memang memiliki beberapa keterampilan di sini. Selamatkan saja mereka. Saya bisa melepaskan mereka, atau saya bisa membiarkan kamar dagang Changhai terus menjadi salah satu dari 4 kamar dagang utama perdagangan. Tapi ada syaratnya, kamu harus bergabung denganku di kota berburu Yuan dan menyerahkan harta karun roh kekacauan dan klan rubah langit. Ye Bufan mengerutkan bibirnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Berlututlah dan bersujud untuk meminta maaf kepadaku. Jika kamu membayarku 1 miliar kristal abadi bermutu tinggi sebagai kompensasi, aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Begitu. Dia mengucapkan kata-kata ini, orang-orang di sekitarnya kembali gempar. Selama bertahun-tahun, Yuan Gong telah berada di kota Lieyuan. Eksistensi yang paling kuat adalah seperti seorang kaisar. Dia membuka mulutnya untuk meminta kompensasi 1 miliar kristal abadi bermutu tinggi, tetapi juga meminta orang-orang untuk berlutut dan meminta maaf. Begitu pihak lain marah, mereka mungkin mati tanpa mengetahui caranya. Benar saja, ekspresi Yu Weimong langsung berubah dingin. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Menghadapi momentum kuat Kaisar Abadi di panggung tengah, Ye Bufan hanya tersenyum tipis. Benar,
Kamu benar-benar tidak berani membunuhku. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Setelah mengetahui kartu kekuatan lawan, Yu Weimong tidak ragu-ragu lagi dan mendatangi Ye Bufan sekejap. Sejak dia mengambil tindakan, sarafnya tegang. Menurutnya, selama dia bergerak, lawan pasti akan menggunakan harta karun spiritual chaos. Jika tidak, dia tidak akan mampu bersaing dengannya. Tapi Ye Bufan hanya berdiri di sana dengan senyum tipis di bibirnya. Belum lagi mengeluarkan busur penghancur matahari, dia bahkan tidak menggerakkan satu jari pun, membiarkan domain kuat lawan mengikatnya sepenuhnya. Pada saat yang sama, di samping mereka, Ye Tian, Suan Yuan Linglong, dan Ye Erlang mundur bersama keluarga Jing dan putranya, seolah-olah mereka tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini sama sekali. Yu Weimong tiba-tiba mengendalikan situasi, tetapi merasa sedikit tidak yakin. Apa yang terjadi? Mungkinkah pihak lain punya trik lain? Namun di bawah domain Kaisar Abadi, pihak lain telah sepenuhnya dikendalikan, dan dia tidak dapat memikirkan cara apapun untuk kembali. Karena selalu berhati-hati, dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, dia melihat ke pihak lain dengan hati-hati, tetapi setelah mencari dalam waktu lama, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Gertak. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, cahaya di depannya tiba-tiba meredup, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari atas kepalanya. Pemaksaan besar-besaran memenuhi seluruh kota Liyuan, dan itu juga bercampur dengan aura kehancuran yang membuat jantung orang berdebar-debar. Apakah ini badai petir? Dengan sangat terkejut, semua orang melihat ke atas. Pada saat ini, kepala mereka sepenuhnya tertutup oleh awan petir yang besar. Guntur hitam besar itu seperti naga di neraka, berguling terus-menerus, bercampur dengan guntur yang memekakkan telinga. Hal yang paling menggetarkan adalah aura menakutkan yang seakan menghancurkan segalanya. Ekspresi Yu Weimong sangat suram. Sebagai orang kuat di tingkat tengah Kaisar Abadi, pengetahuannya jauh melampaui orang biasa, dan sekilas dia mengenalinya sebagai kesengsaraan guntur kepunahan. Tetapi meskipun dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia hanya mendengar keberadaan yang begitu menakutkan, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Di saat yang sama, saya masih belum tahu siapa yang menyebabkan bencana petir ini. Mungkinkah itu pemuda di depanku? Dia segera mundur, dan yang lainnya melakukan hal yang sama, mundur ke kedua sisi. Bencana guntur di udara tidak bergerak, dan jelas sekali bahwa Ye Bufan lah yang dikunci. Kilatan keterkejutan melintas di mata Yu Weimong. Ternyata itu adalah pemuda di depannya. Pelaku kejahatan macam apa yang menyebabkan bencana kepunahan? Melihat ekspresinya, Ye Bufan terkekeh. Ayo, bunuh aku. Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu akan menyerangku? Kenapa kamu tidak bergerak? Kamu. Ekspresi Yu Weimong sangat suram kesengsaraan guntur, bahkan jika itu adalah bencana biasa. Dia tidak berani memprovokasi bencana tersebut. Lagi pula, begitu Anda melanggar kuasa surga, bencana petir akan menimpa Anda, dan Anda bahkan mungkin tidak bisa menyelamatkan hidup Anda. Meskipun dia berada di tahap tengah Kaisar Abadi, melihat awan petir di udara, dia hanya merasa gemetar di hatinya dan tidak memiliki keberanian untuk menantang sama sekali. Dan pada saat ini, dengan gemuruh guntur, guntur hitam besar melanda langit. Bab 3952, Kesengsaraan Guntur Dewa Abadi. Menghadapi Dewa Guntur kepunahan di udara, Ye Bufan tiba-tiba melintas dan bergegas menuju Yu Weimong. Kesengsaraan guntur adalah kesengsaraan guntur, jadi bagaimana Anda bisa menghindarinya dengan mengandalkan keterampilan fisik Anda, tidak peduli seberapa cepat Anda. Guntur Dewa Kepunahan sepertinya memiliki mata. Ia mengikuti dari belakang, dengan suara retakan yang bercampur dengan aura kehancuran yang kaya. Yu Weimong tidak pernah menyangka pihak lain akan melakukan ini, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat ini, tidak ada kemungkinan keraguan dan dia buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Untungnya, dia cukup cepat. Begitu dia pergi, terdengar suara guntur di belakangnya, dan guntur besar menghantam Ye Bufan dengan keras. Cahaya guntur hitam menyala, dan semua orang bisa merasakan aura menakutkan yang membuat orang berdebar-debar, yang menunjukkan kekuatan guntur dewa pemusnahan ini. Di bawah tatapan semua orang, petir menelan sosok Ye Bufan, tapi kemudian perlahan menghilang. Pemuda dengan senyum bercanda di wajahnya muncul kembali di depan mereka. Adegan dicincang menjadi ketiadaan tidak muncul, dan dia tidak terluka. Ini,
Banyak orang tampak terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana pemuda ini melakukannya. Ye Bufan tersenyum dan memandang Yu Weimong, yang abadi. Ayolah, bukankah kamu mengatakan kamu ingin membunuhku? Ayo cepat. Yu Weimong tampak murung dan mengertakkan gigi. Nak, jangan sombong. Aku akan mengambil nyawamu setelah badai petir. Kata-kata ini tidak hanya untuk menyelamatkan mukanya, tapi juga pikiran sebenarnya di dalam hatinya. Betapa menakutkannya musuh yang telah melalui tanda kesengsaraan kepunahan. Itu harus dibasmi secepatnya dan lawan tidak boleh diberi kesempatan untuk berkembang. Benarkah? Kalau begitu sepertinya aku harus bergegas. Ye Bufan terkekeh dan bergegas ke arahnya lagi. Ada ledakan guntur lagi di udara, dan dua petir tebal menyambar. Meskipun Yu Weimong penuh dengan keluhan, dia hanya bisa melarikan diri saat ini, menghindar di udara. Dia berada di tahap tengah Kaisar Abadi dan sangat cepat. Kekuatan Ye Bufan saat ini tidak bisa mengejarnya. Segera badai petir kedua turun, dan adegan sebelumnya terulang kembali. Pemuda yang tersambar petir itu masih tanpa cedera. Apa yang terjadi? Tanda tanya, apakah ini dewa petir kepunahan yang legendaris? Tampaknya kekuatannya rata-rata. Ya, kedua petir itu tidak melakukan apapun padanya. Bukankah itu sekuat dalam legenda? Membicarakannya, meskipun mereka semua melihat bahwa ini adalah dewa petir kepunahan, mereka masih memiliki keraguan tentang hal-hal yang ada dalam legenda. Ye Bufan mengabaikan reaksi semua orang. Ketika bencana guntur ketiga terjadi, dia menerkam Yu Weimong lagi. Tepat ketika semua orang mengira dia masih akan mengejarnya, dia tiba-tiba berbalik, dan sosoknya mendatangi Sun Mengong dalam sekejap. Sun Mengong berdiri di dekatnya, menyaksikan kegembiraan dengan gigi terkatup, dan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap semua kejadian yang tiba-tiba. Lepaskan aku secepatnya. Sun Aozong di sebelahnya terkejut, berteriak, dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia ingin menyelamatkan putranya, tapi sayangnya sudah terlambat. Tiga petir tebal menghantam dengan keras, menenggelamkan Ye Bufan dan kedua sosoknya sepenuhnya. Ini, Sun Aozong menghadapi dewa petir pemusnahan dari jarak dekat merasakan tekanan yang menakutkan dan aura destruktif. Dia segera mengecilkan tangannya karena ketakutan dan dengan cepat mundur, tidak berani menyentuhnya sama sekali. Orang-orang di kamar dagang Baxian diam-diam berdoa di dalam hati mereka agar keduanya berada di puncak Master Abadi. Yang bernama Ye akan baik-baik saja, dan Tuan Muda juga akan baik-baik saja. Namun ketika kilat menyambar, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Ye Bufan berdiri di kehampaan dengan ekspresi acuh tak acuh, sementara Sun Mengong benar-benar menghilang, tidak meninggalkan satu pun sampah. Ini, mata semua orang membelalak dan mereka benar-benar tercengang. Fakta telah membuktikan bahwa guntur dewa pemusnahan ini benar-benar menakutkan, dan Sun Mengong tidak dapat menahannya satupun. Mereka tidak tahu bahwa Ye Bufan telah mengambil sebagian besar dari tiga guntur dewa pemusnahan ini. Sun Mengong hanya menerima sejumlah kecil, tetapi dia bahkan tidak dapat menahan kekuatan guntur ini, dan benar-benar terpotong menjadi ketiadaan. Guntur bergemuruh di udara, dan bencana guntur keempat mulai terjadi. Gemuruh guntur membangunkan semua orang dari kebingungan mereka, dan mata mereka penuh ketakutan. Meskipun dia telah menjaga jarak yang jauh, dia tetap mundur, karena takut dia secara tidak sengaja akan dipeluk oleh Ye Bufan dan mengikuti jejak Sun Mengong. Pemuda bernama Ye, ingat ini, aku akan membunuhmu hari ini. Melihat putranya diledakkan ke dalam ketiadaan, Sun Aozong mengertakkan gigi karena marah. Kamu ingin membunuhku? Oke, ayo, datang dan bunuh aku. Ye Bufan tersenyum mengejek, dan bayangan mengambang itu menyebar, berubah menjadi hantu dan bergegas ke arahnya, membuka tangannya dan membuat gerakan mengancam kalian saling berpelukan. Kamu, Sun Aozong ingin menamparkan lawannya sampai mati, tetapi pada saat ini, dengan bencana petir di atas kepalanya, dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Dia tidak berani dipeluk oleh lawan, juga tidak berani menyerang. Dia hanya bisa menekan baku dan melarikan diri. Aku tidak tahu, aku benar-benar pengecut. Sun Aozong, yang dikejar Ye Bufan, mengelilingi kota Liyuan 3 kali sebelum akhirnya berhenti dan dengan kuat menahan 4 guntur dewa yang memusnahkan. Kemudian sosoknya melintas ke sebuah istana mewah. Orang tua, ini adalah istana tuan kotamu. Menurutmu seperti apa jadinya jika aku menarik guntur ilahi? Kamu berani. Yu Weimong terlihat serius dan merasa bersalah.
Dia tidak pernah menyangka hasil seperti itu akan terjadi. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan memilih kota Liyuan sebagai medan perang. Rumah Tuan Kota adalah markasnya. Setelah dibombardir oleh Dewa Kepunahan, kerugiannya tidak terbayangkan. Dia tidak tahu bahwa Ye Bufan juga akan menggunakan kekuatan guntur untuk melatih teknik pelatihan tubuh Dewa Petirnya, dan bahkan bagian tambahannya harus dimasukkan ke dalam labu meteor guntur untuk membombardir istana Tuan Kotanya. Alasan kenapa aku mengatakan ini hanya untuk mengolok-oloknya. Melihat pihak lain begitu ketakutan, hati Ye Bufan tergerak. Orang tua, awalnya saya ingin mengatasi bencana terlebih dahulu, dan kemudian datang kepada Anda untuk melunasi rekening. Tetapi Anda bersikeras untuk membuat jangka waktu 3 hari. Sekarang saya, di sini, konsekuensinya ada di tanganmu. Datang dan tanggunglah, bagian mana dari istana Tuan Kotamu yang harus aku ledakkan terlebih dahulu. Apa yang dia katakan itu benar. Jika dia terlebih dahulu melampaui kesengsaraan dan dipromosikan menjadi Dewa Abadi, maka dia menyerap kekuatan guntur Dewa Kepunahan dan membiarkan Dewa Petir menempa tubuhnya. Teknik ini melangkah lebih jauh dan mencapai alam tubuh emas abadi tingkat keempat. Bahkan jika kekuatannya tidak sebaik puncak Kaisar Abadi, setidaknya itu sebanding dengan tahap akhir Kaisar Abadi. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Jika dia benar-benar melakukan itu, Jing Buyun mungkin akan diracuni oleh lawannya, jadi dia bergegas ke sini dengan tergesa-gesa dan hanya bisa selamat dari bencana sambil bertarung. Ye Bufan, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa bertarung denganku setelah bencana. Menyerang rumahku bukanlah perilaku laki-laki. Wajah Yu Weimong pucat. Sudah pasti tidak mungkin untuk mengambil tindakan. Anda hanya bisa menggunakan cara provokasi seperti ini, berharap bisa menunda lawan dan menyelamatkan sarang Anda sendiri. Kamu orang tua yang tidak tahu malu, kamu menyerang saudara Jing dan menyanderanya. Inikah yang dilakukan seorang pahlawan? Ye Bufan tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh ejekan. Sepertinya kamu peduli dengan mansion ini. Aku juga orang yang rajin dan hemat. Sayang sekali jika meledak. Kalau begitu, kamu bisa membelinya kembali dengan kristal peri sendiri, dan aku tidak akan membiarkannya menderita bencana guntur ilahi. Bab 3953. Pengusaha terbaik. Dalam pandangan Ye Bufan, dia adalah pengusaha terbaik, dan menjual kembali barang pihak lain sama sekali tidak ada gunanya. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melewati bencana dan memberikan pukulan telak kepada orang lain. Yu Weimong awalnya tertegun, lalu marah. Sebagai penguasa kota-kota Liyuan, orang kuat di tingkat tengah Kaisar Abadi, dia juga dianggap sebagai eksistensi teratas di seluruh wilayah bintang Liyuan. Dia selalu diperlakukan dengan hormat oleh orang lain, tapi kapan dia pernah diperas secara terbuka? Orang-orang yang menonton juga terkejut. Teman baik, jika Anda menjual rumah Tuan Kota kepada Tuan Kota lagi, masalah apa yang akan Anda buat? Yuan Kehai berkata dengan marah, anak laki-laki bernama Ye sedang melamun. Bagaimana keluarga kita bisa mengeluarkan uang untuk membeli rumah kita sendiri? Ye Bufan memandangnya dan tersenyum bercanda, Tuan Kota muda, jika kamu berani kentut lagi, aku akan melakukannya seperti Sun Mengong, aku akan memelukmu sampai mati. Wajah Yuan Kehai pucat, malu dan marah, tapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia juga seorang ahli tingkat keabadian, kecepatan yang ditunjukkan Ye Bufan barusan seperti hantu jika dilihat dengan matanya sendiri. Jika pihak lain hanya mengincar Anda, sungguh tidak mudah untuk melarikan diri. Menghadapi Dewa Petir pemusnahan, apalagi dia, bahkan ayahnya pun tidak tahan. Jika dia dipeluk oleh pihak lain, dia hanya akan mengikuti jejak Sun Mengong. Karena itu, dia tidak berani melawan ancaman Ye Bufan sama sekali. Dia menyerah begitu saja dan menutup mulutnya dan tidak pernah berani mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun mungkin tampak memalukan untuk melakukannya, lebih baik kehilangan muka daripada kehilangan nyawa. Yu Weimong juga terlihat sangat jelek, tapi sekarang dia harus menghadapi situasi ini. Saya hanya bisa menghibur diri sendiri secara diam-diam di dalam hati. Wajah dan kristal abadi yang hilang sekarang akan pulih ketika kesengsaraan selesai. Katakan padaku, berapa banyak yang kamu inginkan? Tidak banyak kata, dan setiap kata dipenuhi dengan kebencian yang mendalam dan niat membunuh. Ye Bufan tersenyum sedikit, tidak banyak, 1 miliar kristal abadi bermutu tinggi. Dia mengobrol dan tertawa, tetapi ada awan gelap dan guntur bergulung di atas kepalanya.
Dia melihat badai petir berikutnya akan segera datang, dan keseluruhannya pemandangannya tampak agak aneh. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, kerumunan orang yang menonton langsung meledak. 1 miliar kristal abadi bermutu tinggi, ini hanyalah angka astronomis, dan banyak orang yang belum pernah melihatnya sepanjang hidup mereka. Omong kosong, Yu Wengong berteriak dengan marah, apakah menurutmu kristal abadi kelas atas hanyalah puing-puing dan kerikil? Aku akan memberimu paling banyak 10 juta, itu bagus, putramu menipuku untuk mendapatkan 50 juta kristal abadi bermutu tinggi di pelelangan, sekarang aku ingin kamu mengembalikannya 10 kali, bukankah itu terlalu banyak? Hanya 500 juta, tidak kurang 1 sen pun. 500 juta terlalu banyak. Kami tidak dapat memberikannya sama sekali, saya akan memberi Anda paling banyak 20 juta. Yu Wengong menggelengkan kepalanya dan menawarnya sesuai dengan idenya. Selama kesengsaraan Guntur berakhir, untuk sementara, nyawa pihak lain akan menjadi miliknya. Saya yakin Anda bisa mendapatkannya. Ye Bufan tersenyum dingin. Pada saat ini, Guntur menderu di udara, dan bencana Guntur tingkat keempat turun. Setelah bertahan dari kesengsaraan begitu lama, dia sekarang sangat mahir, dan dia benar-benar merasa nyaman dengannya. Tubuh menyerap sebagian darinya untuk meredam teknik pembentukan tubuh Dewa Petir, dan sisanya dimasukkan ke dalam labu petir. Kali ini, dia tertinggal sedikit, dan di bawah bimbingan Chaos Immortal Yuan, dia meledak langsung menuju gedung berlantai 5 di sebelahnya. Meskipun itu hanya jejak, kekuatan Guntur yang dahsyat dan aura kepunahan sangat menakutkan, dalam sekejap, bangunan kecil yang sangat kokoh itu musnah seluruhnya, mengubahnya menjadi ketiadaan, seolah-olah ada ruang terbuka sebelumnya. His, melihat pemandangan di depan mereka, terdengar embusan napas. Pertama, saya terkejut dengan kekuatan mengerikan dari Dewa Petir Kepunahan, dan kedua, saya kagum bahwa pemuda ini melakukan apa yang dia katakan tanpa ragu-ragu. Kamu, Yu Wengong mengertakkan gigi karena kebencian. Dia telah merancang rumah besar ini dengan hati-hati dan telah mengumpulkannya selama puluhan ribu tahun untuk membangun kekayaan keluarganya saat ini, tetapi sebuah bangunan dihancurkan begitu saja. Jika dia mengatakan dia tidak merasa buruk, dia akan berbohong. Dia ingin naik dan menamparkan pemuda di depannya sampai mati, tapi sayang sekali Dewa Petir Kepunahan di udara membuatnya menolak dorongan ini. Ye Bufan menyerap dan menyempurnakan kekuatan Extinction Divine Thunder, merasakan kekuatannya meningkat perlahan dan merasa sangat nyaman. Petik 2. Bagaimana? Apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah kamu ingin menawar lagi? Memang benar untuk membayar harganya di tempat, tapi aku berjanji lain kali setengah dari rumah itu akan hilang. Kejam sekali. Yu Wengong sangat marah. Matanya menyemburkan api. Jika matanya bisa membunuh, lawannya akan mati di bawah matanya. Aku akan memberimu 500 juta kristal peri bermutu tinggi. Dia mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata ini, lalu mengangkat tangannya dan melambai, dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke udara. Begitu banyak kristal abadi bermutu tinggi hampir mengosongkan arus kas rumah tuan kota, tapi dia tetap memberikannya. Alasan mengapa dia begitu bahagia adalah karena dia menunggu kesengsaraan berakhir, dan ketika tiba waktunya untuk membunuh lawan, tidak peduli berapa banyak kristal abadi yang dia miliki, kristal itu akan tetap menjadi miliknya. Hahaha, aku hanya akan berterima kasih di sini. Ye Bufan mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan sebelum kesengsaraan Guntur tingkat kelima jatuh, dan cincin penyimpanan itu jatuh ke telapak tangannya. Memindai dengan kesadaran spiritualnya, ada total 500 juta kristal abadi bermutu tinggi di dalamnya, tidak sedikit di antaranya. Dia puas ketika dia menyingkirkan cincin penyimpanannya, yang juga merupakan kejutan yang tidak terduga. Bencana Guntur kelima di udara hampir terjadi. Kekuatan Guntur semakin kuat dan kuat. Dia harus menghadapinya dengan hati-hati dan mulai berkonsentrasi untuk mengatasi bencana tersebut. Kesengsaraan Guntur tingkat kelima berlalu dengan aman, dan tingkat keenam jatuh. Yu Wengong berdiri di dekatnya, menyaksikan dengan penuh semangat. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan dia, seorang kaisar abadi tingkat menengah, tidak dapat menahan kekuatan Guntur yang begitu dahsyat. Tapi pihak lain baru saja melewatinya dengan selamat dan tampak sangat santai. Dia ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi, tetapi di bawah tekanan kesengsaraan Guntur, kesadarannya tidak bisa masuk sama sekali. Apapun yang terjadi, kamu akan mati. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, itu tidak menunda niat membunuhnya.
Energi abadi di tubuh Yu Wengong berjalan dengan liar, dan dia sudah siap untuk mengambil tindakan. Dia hanya menunggu kesengsaraan guntur tingkat ke-6 lawan berakhir, dan kemudian menangkap lawan dengan kecepatan kilat. Namun setelah kesengsaraan guntur tingkat ke-6 berlalu, dia akan mengambil tindakan ketika suara guntur terdengar lagi di udara. Satu demi satu, guntur yang lebih tebal bergulung di awan hitam. Jelas sekali bahwa bencana guntur ini belum berakhir. Apa yang terjadi? Ternyata ini adalah kesengsaraan guntur tingkat ke-9. Pada saat ini, mata Yu Wengong dipenuhi dengan ketakutan. Dalam kesadarannya, dia sudah menjadi monster jika dia bisa menyebabkan kesengsaraan guntur yang memusnahkan. Tapi pemuda di depannya benar-benar menarik kesengsaraan guntur 9 kali lipat yang paling kuat. Hal yang paling menakutkan adalah kesengsaraan guntur kepunahan adalah untuk menghancurkan makhluk abadi yang telah melampaui malapetaka, namun pihak lain masih bertahan hingga sekarang. Tidak, kita harus membunuh pihak lain hari ini, jika tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Ketakutan yang sangat besar muncul dari lubuk hatinya, dan Yu Wengong benar-benar takut. Eksistensi menakutkan yang mampu bertahan dari kesengsaraan guntur pemusnahan tingkat ke-9. Begitu lawannya tumbuh besar, bagaimana dia masih bisa mendapat tempat di alam surga? Dia membalik pergelangan tangannya, dan trisula tebal muncul di telapak tangannya. Dia menatap ke depan dengan penuh semangat, menunggu akhir dari kesengsaraan guntur tingkat ke-9. Bab 3954 Alam Tubuh Emas Abadi tingkat ke-4. Untuk beberapa alasan, Yu Wengong memiliki intuisi di dalam hatinya. Dia merasa bahwa bencana guntur yang memusnahkan tidak dapat menghancurkan pemuda di depannya. Tetapi yang lain tidak memiliki gagasan ini. Melihat awan bencana di udara, semua orang ketakutan. Dalam pandangan mereka, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kesengsaraan guntur tingkat ke-9 yang begitu mengerikan, bahkan orang kuat di tingkat kaisar abadi pun tidak. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, kesengsaraan guntur tingkat ke-7 sedang terjadi, dan guntur dewa kepunahan yang menakutkan turun langsung dari udara. Dan itu berlipat ganda, menurunkan 12 saluran sekaligus. Petir tebal seperti naga jahat yang merangkak keluar dari neraka, terjalin membentuk lautan guntur yang menakutkan. Meskipun mereka menjaga jarak yang cukup, semua orang di sekitar mereka masih tidak tahan dengan tekanan yang menakutkan dan mundur satu demi satu. Namun ketika petir menghilang, mereka terkejut saat mengetahui bahwa pemuda di depan mereka masih berdiri di sana dengan tenang dan tanpa kerusakan apapun. Ya Tuhan, monster macam apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak takut dengan kekuatan guntur yang mengerikan? Aku bisa merasakan jantungku berdebar dari jarak sejauh itu. Kenapa? Dia baik-baik saja. Apakah orang ini monster? Begitu banyak guntur ilahi yang tidak dapat membunuhnya. Petik 2. Orang-orang membicarakannya. Ada yang kaget, ada yang iri, dan ada yang kaget. Di kamar dagang Lantian, ekspresi Lan Yuking berubah, dan perasaan tidak nyaman serta penyesalan muncul di hatinya. Dia tidak tahu siapa pemuda ini. Mungkinkah pilihannya salah? Tapi tidak peduli siapa itu, dalam hal ini, mereka secara alami harus memilih untuk memeluk pangkuan penguasa kota, jika tidak seluruh kamar dagang Lantian akan mengalami bencana. Aduh, dia menghela nafas, merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Meskipun dia adalah orang yang kuat di tingkat kaisar abadi, situasi saat ini benar-benar di luar kendalinya, dan dia bahkan tidak dapat memiliki pengaruh apapun. Masih ada awan gelap di langit dan guntur bergulung, tapi Ye Bufan memiliki senyuman tipis di wajahnya dan tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Harus dikatakan bahwa kesengsaraan guntur di tingkat dewa abadi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan guntur ilahi pemadam yang terkandung dalam setiap guntur juga meningkat secara eksponensial. Tapi persiapannya kali ini benar-benar cukup. 100 senjata abadi berkualitas tinggi, labu petir, sudah cukup bahkan untuk kali berikutnya, belum lagi kali ini. Boom! Awan petir di udara tampak sangat marah, dan terdengar lagi guntur yang memekakkan telinga, diikuti oleh 24 guntur pemusnahan yang turun. Guntur hitam dan aura kehancuran yang dahsyat sepertinya memusnahkan seluruh kota Liyuan dari dunia ini. Aura menakutkan ini membuat semua orang sekali lagi berpikir bahwa pemuda ini telah dikutuk. Tapi setelah ledakan guntur, semuanya berubah menjadi ketiadaan, dan hanya pria itu yang berdiri di udara dengan ekspresi acuh tak acuh. Bukan saja dia tidak dihancurkan oleh guntur dewa kepunahan,
seluruh auranya menjadi sedikit lebih kuat. Mata Ye Bufan bersinar karena kegembiraan dan kegilaan. Dia jarang menahan kesengsaraan guntur ke-9 sebelumnya. Bagaimanapun, 48 guntur ilahi terlalu menakutkan. Selama dia menerobos ambang puncak Dewa Abadi sekarang dan masuk ke jajaran Dewa Abadi, awan guntur secara alami akan menyebar. Tapi dia tidak melakukan itu. Begitu banyak guntur ilahi yang punah tidak hanya membuat tubuhnya lebih kuat, tetapi kekuatan guntur yang mengerikan juga merupakan aset yang berharga. Dia memeriksa labu guntur dan menemukan bahwa labu guntur itu kurang dari setengahnya digunakan dan seharusnya mampu bertahan di sisa putaran. Jadi dia tidak menerobos, tetapi memilih untuk menanggung kesengsaraan guntur yang ke-9. Guntur menggelegar, dan surga sangat marah, seolah-olah melampiaskan kegilaan terakhirnya. Ketika 48 guntur ilahi yang telah punah turun dari udara, seluruh kota Liyuan menunjukkan pemandangan apokaliptik, seolah-olah dunia akan lenyap dan dihancurkan mulai sekarang. Pada saat ini, ekspresi Ye Bufan tegas dan dia tidak lagi peduli untuk bersembunyi. 45 labu petir terbang untuk melindunginya di tengah. Namun, sangat sedikit orang yang dapat melihat labu ini dalam kilat dan guntur. Kesadaran abadi yang biasa tidak dapat masuk sama sekali. Yuan Gong secara alami berbeda. Sebagai orang kuat di tingkat tengah Kaisar Abadi, dia masih bisa melihat segala sesuatu di lapangan dengan jelas. Melihat lebih dari 40 labu terbang keluar, mampu menelan dewa petir kepunahan di udara, pupil matanya menyusut. Senjata ajaib yang dapat melemahkan kesengsaraan guntur jelas merupakan barang bagus yang langka. Dari mana asal pemuda ini? Kenapa ada begitu banyak harta di dalam dirinya? Ini lebih dari sekedar harta karun spiritual kekacauan. Matanya berkilat karena amarah, kebencian, dan keserakahan. Dia hanya menunggu kesengsaraan guntur berakhir sebelum mengambil tindakan. Di pihak Ye Bufan, tubuh fisiknya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya setelah ditempa oleh Dewa Petir Kepunahan. Teknik pelatihan tubuh Dewa Petir telah meningkat lagi, dan dia telah berdiri kokoh di alam tubuh emas abadi tingkat keempat. Mengandalkan sepenuhnya kekuatan tubuh fisiknya, dia dengan paksa mengambil 3 guntur ilahi yang memusnahkan, dan memasukkan sisanya ke dalam labu guntur. Kesengsaraan guntur tingkat ke-9 berakhir, dan dia masih tanpa cedera. Awan petir di udara mengeluarkan raungan marah, namun pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengakhiri bencana ini. Adapun budidaya Ye Bufan, dia langsung menerobos kemacetan sebelumnya dan memasuki tahap awal Dewa Abadi. Awan petir menghilang, dan dia berdiri di bawah sinar matahari, seperti Dewa Perang Emas. Tapi Yu Wengong tidak terlalu peduli. Dia tidak bisa membiarkan pemuda jahat ini tumbuh bagaimanapun caranya. Namun sebelum itu, rahasia harta karun spiritual kekacauan dan busur penghancur matahari harus dikeluarkan dari mulut lawan. Dan labu-labu sebelumnya, semuanya bagus, dan Anda tidak boleh melepaskannya. Begitu kesengsaraan guntur di sini berakhir, dia mendatangi Ye Bufan dalam sekejap, dan domain Kaisar Abadi yang kuat memenuhi udara. Sebagai Kaisar Abadi tingkat menengah, kekuatan wilayah kekuasaannya terbukti dengan sendirinya. Di alam Kaisar Abadi, domain setiap orang memiliki atributnya sendiri. Sangat sedikit orang seperti Suanyuan Linglong yang tidak memiliki atribut sama sekali. Domain Yuan Gong adalah atribut bumi, memancarkan cahaya kuning samar. Domain ini jauh lebih kuat daripada domain atribut lainnya. Ye Bufan merasakan paling jelas saat dia terjebak di dalamnya. Dia merasa seolah-olah dikelilingi oleh dinding tembaga dan besi, dan butuh usaha keras untuk bergerak meski sedikit. Jika sebelum masa kesengsaraan, dia tidak akan memiliki perlawanan sedikit pun di medan yang begitu kuat. Tapi sekarang berbeda, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tingkat budidaya telah mencapai tahap awal dari Dewa Abadi, tetapi dengan kekuatan Yuan Abadi dari tim campuran, itu tidak lemah sama sekali dibandingkan dengan tahap awal Kaisar Abadi. Hanya saja jika tidak mencapai ranah tersebut, Anda tidak bisa memiliki domain sendiri. Tapi sekarang dia telah dengan kokoh berdiri di alam tubuh emas abadi tingkat keempat, sebanding dengan Kaisar Abadi pemurnian tubuh awal. Pada saat yang sama, dia juga menyadari kekuatan Kaisar Abadi pemurnian tubuh. Meskipun dia tidak dapat menggunakan domainnya sendiri, dengan tubuhnya yang kuat, sulit untuk membatasi domain biasa. Buka! Dengan teriakan marah, Ye Bufan menerobos pengekangan dengan tubuhnya yang kuat dan meninju wajah Yu Wengong. Di bawah tekanan domain, kecepatannya jauh lebih lambat,
tetapi pukulan ini memancarkan kekuatan tanpa akhir, menghancurkan dunia. Bab 3955. Yuan Gong mencari perdamaian. Kekuatan Kaisar Abadi. Mata Yuan Gong berkilat kebingungan dan ketakutan. Ye Erlang menunjukkan kekuatan Kaisar Abadi, tapi dia tidak tahu mana yang merupakan tiruan dan mana yang asli. Jika Ye Bufan tidak secara langsung menyebabkan kesengsaraan guntur kehancuran, dia akan benar-benar berpikir bahwa itu adalah yang asli, karena dia lebih kuat. Dan kekuatan Ye Bufan saat ini mengejutkannya lagi. Dia jelas telah selamat dari kesengsaraan guntur dari Dewa Abadi sebelumnya, tetapi kekuatannya mencapai tingkat Kaisar Abadi. Untungnya, ini baru tahap awal dan saya masih bisa mengatasinya. Jika saya membiarkan pihak lain terus berkembang, suatu hari nanti dia mungkin lebih unggul dari saya. Memikirkan hal ini, dia ingin menggali rahasia pihak lain lebih banyak lagi, jadi dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan telapak tangan. Meskipun dia mengambil tindakan, Yuan Gong hanya menggunakan sedikit kekuatan. Dia ingin hidup dan memiliki harta dan rahasia pihak lain, jadi tentu saja dia tidak bisa menyerang terlalu keras. Tinju kedua orang itu bertabrakan satu sama lain, dan dengan suara keras yang teredam, Ye Bufan terbang mundur ratusan kaki. Tahap tengah Kaisar Abadi adalah tahap tengah Kaisar Abadi. Dibandingkan dengan kekuatannya, ada celah yang sangat besar, dan dia benar-benar dirugikan dalam satu gerakan. Kilatan keheranan melintas di mata Yuan Gong. Kekuatan yang baru saja dia gunakan, jika itu adalah Lan Yuqing atau Sun Aozong, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Ini juga tujuannya, pertama-tama melukai lawan dengan parah, kemudian mematahkan anggota tubuhnya, dan kemudian membawanya kembali untuk diinterogasi secara perlahan. Namun faktanya pemuda ini terbang ratusan kaki, dan hanya itu saja. Belum lagi luka berat, bahkan tidak ada luka ringan. Tubuh yang sangat kuat. Bibir Yuan Gong menyeringai, kalau begitu aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang bisa kamu ambil dariku. Saat dia berbicara, dia bertepuk tangan dan langsung menuju ke dada Ye Bufan, sebagai secepat guntur, seberat gunung. Di bawah alam Kaisar Abadi yang kuat, Ye Bufan tidak bisa menggunakan kecepatannya sama sekali. Tidak mungkin untuk mengelak dan dia hanya bisa mengangkat tangannya dan memukul 3 kali berturut-turut. Meski ketiga pukulannya meleset dan mengenai telapak tangan Yuan Gong, ia tetap tak mampu menahan serangan lawan dan akhirnya ditampar di bagian dada. Puff! Ye Bufan terlempar lagi, kali ini dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Meskipun dia terluka, ekspresinya sama sekali tidak kalah, melainkan sangat bersemangat. Alasan mengapa dia mengambil tindakan adalah untuk menguji kesenjangan antara kekuatannya saat ini dan Kaisar Abadi di tingkat tengah. Pada saat yang sama, dia mengetahui bahwa pihak lain menginginkan harta dan rahasia di tubuhnya, dan tidak akan membunuhnya. Selama nyawanya tidak dalam bahaya, dengan tubuh yang kuat dan keterampilan medisnya, cedera ringan bukanlah apa-apa. Yuan Gong tidak mengetahui hal ini, jadi dia berhasil dengan satu gerakan, dan ekspresi kebanggaan muncul di wajahnya. Tidak peduli seberapa jahat pihak lain, kekuatannya saat ini masih kalah dengan miliknya, dan situasinya masih di bawah kendalinya. Yang lain berpikiran sama dan menggelengkan kepala, menganggap pemuda ini terlalu bodoh. Setelah mengatasi kesengsaraan, seseorang harus melarikan diri dan menghadapi Kaisar Abadi di tahap tengah. Yuan Gong melangkah maju dan berdiri di depan Ye Bufan, merendahkan. Nak, pernahkah kamu melihat perbedaan kekuatan antara kamu dan aku? Serahkan harta itu kepadaku secepatnya, dan aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Ye Bufan mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tersenyum sedikit, orang tua, kamu pikir kamu menang. Apakah kamu masih belum yakin? Yuan Gong mengerutkan bibirnya dengan jijik, aku tahu kamu masih memiliki harta karun spiritual kekacauan di tanganmu, jadi kenapa, aku menang tidak memberikannya kepadamu sama sekali. Harta karun spiritual kekacauan. Tanda tanya, aku tidak bermaksud menggunakannya sama sekali. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, aku sudah menyiapkan hadiah dan akan memberikannya kepadamu sekarang. Ini, dia mengangkat tangannya dan melambaikan mantra. Mantra itu menghantam udara, diikuti oleh guntur dan naga api yang muncul ke segala arah. Apakah ini formasi? Semua orang terlihat kaget. Alasannya sederhana, karena formasi ini begitu besar sehingga menutupi seluruh kota Lieyuan. Secara umum, meskipun formasinya kuat,
jangkauannya terbatas, dan sangat sedikit yang dapat mencakup sebuah kota. Jika itu adalah formasi pertahanan atau penghalang untuk seluruh kota, akan memakan waktu setidaknya beberapa hari atau bahkan puluhan hari untuk menyiapkannya, dan pemuda di depannya jelas tidak akan bertahan selama itu. Ya, ini adalah hadiah yang telah aku persiapkan untukmu. Ye Bufan tersenyum dengan senyuman di wajahnya. Dia tidak pernah menjadi orang yang sembrono, dan dia harus bersiap sepenuhnya bahkan jika dia ingin menyelamatkan Jing Buyun. Dia telah tiba di sini 2 jam yang lalu, tetapi dia tidak muncul. Sebaliknya, dia diam-diam berada di sekitar, mempersiapkan formasi dasar formasi api guntur Tiangang. Karena formasinya terlalu besar, akan memakan waktu lebih lama, dan ada beberapa kaisar abadi yang berdiri di atasnya, jadi pihak lain tidak boleh menyadari ada yang salah. Usai meletakkan pondasi, ia maju ke depan untuk menarik perhatian, sekaligus meninggalkan tubuhnya untuk terus menyempurnakan formasi. Saat dia berhasil mengatasi kesengsaraan, seluruh formasi api guntur Tiangang telah diatur. Tentu saja formasi ini masih merupakan versi sederhana dari formasi api guntur Tiangang, dan formasi tingkat 12 belum dapat dikerahkan. Saudara Ye sangat luar biasa. Dia sebenarnya adalah master formasi abadi tingkat tinggi. Wajah Jing Buyun penuh dengan kegembiraan dan keterkejutan. Meskipun dia tidak memahami formasi tersebut, dia masih bisa merasakan kekuatan formasi di depan dari dia. Setidaknya itu juga tingkat ke-11. Master formasi abadi tingkat ke-11 memiliki status yang sangat tinggi di seluruh alam surga, belum lagi di kota Liyuan. Dia tidak pernah menyangka bahwa saudara lelaki yang dia kenali tidak hanya memiliki keterampilan medis yang hebat, tetapi juga memiliki pencapaian yang tinggi dalam formasi. Hal yang sama juga terjadi pada Jing Liankong, yang berdiri di belakangnya. Dia telah bersiap untuk bertarung sampai mati sebelumnya, tetapi penampilan pemuda di depannya menyegarkan pemahamannya berulang kali. Yu Weimong juga kaget dan marah. Sebagai kepala kota Liyuan, dia tidak menyangka pihak lain akan mengepung seluruh kota dengan formasi, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tangkap pencurinya terlebih dahulu dan tangkap rajanya terlebih dahulu. Sebagai penguasa kota, dia membuat keputusan instan dan bergegas menuju Ye Bufan dalam sekejap. Dalam pikirannya, selama dia menahan pemuda di depannya, formasinya akan rusak. Fakta membuktikan bahwa pemikirannya terlalu sederhana. Begitu dia bergerak, jaring besar guntur dan api muncul di depannya, menghalangi jalan. Hancurkan! Yuan Gong meraihnya dengan tangan abadi yang kuat dan merobek jaring besar di depannya hingga berkeping-keping. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, seekor naga api kuning yang panjangnya beberapa ratus kaki menyerbu dengan taring dan cakarnya. Ternyata itu adalah api yang aneh. Murid Yu Weimong menyusut. Kekuatan lawannya di luar dugaan, dan dia mampu mencampurkan api aneh ke dalam formasi. Untung warnanya hanya kuning, jadi saya bisa mengatasinya dengan kekuatan saya sendiri. Dengan satu pukulan keras itu menghancurkan naga api besar di depannya menjadi berkeping-keping, dan apinya tersebar ke segala arah. Meskipun tampaknya dia berhasil 2 kali dan berada di atas angin, ini adalah formasi di mana naga api dan burung phoenix api muncul satu demi satu. Ditambah dengan sambaran petir, bahkan kaisar abadi tingkat menengah tidak mampu menghadapinya. Setelah lebih dari selusin gerakan berturut-turut, Yu Weimong gagal mendekati Ye Bufan, dan akhirnya tidak punya pilihan selain kembali ke posisi sebelumnya. Ekspresinya berubah, dan akhirnya dia menghela nafas. Nak, saya harus mengatakan bahwa formasi Anda cukup bagus. Itu bagus. Saya tidak dapat menghancurkan formasi Anda, dan Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Bagaimana kalau kita merundingkan perdamaian?